Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara belajar untuk persiapan uji kompetensi dengan contoh soal sesuai dengan proses keperawatan. Ya, jadi kalau Anda melihat video saya sebelumnya yang membahas tentang uh, bagaimana sih titian belajar untuk persiapan uji kompetensi perawat. Di sana ada satu bagian di mana penilaiannya itu berdasarkan dengan proses keperawatan, ya. Proses keperawatan mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjawab soal atau bagaimana cara proses pembelajaran untuk tipe soal yang bermuatan tentang pengkajian, seperti itu ya. Nah, berbicara tentang proses pengkajian, ya, maka kita harus belajar tentang bagaimana format pengkajian yang kita isi pada saat kita belajar, ya, Nah, di video saya yang sebelumnya juga sudah membahas tentang bagaimana sih cara untuk mengisi format pengkajian, ya, mengisi format pengkajian dari mulai riwayat kesehatan, kemudian pola aktivitas sehari-hari sampai nanti dengan pemeriksaan fisik dan diagnostik. Nah, hal itulah yang menjadi bahannya kita untuk melaksanakan proses pengkajian pada pasien. Nah, itulah yang diimplementasikan di dalam soal uji kompetensi. Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut, sebenarnya itu adalah bagian dari proses pengkajian, membayangkan keadaan pasien dan kemudian kita melaksanakan pengkajian. Namun hanya dikemas di dalam soal vinyet di dalam uji kompetensi. Nah, namun kita untuk persiapan ini tetap kita melakukan bagaimana proses pengkajian yang spesifik khusus untuk uji kompetensi yang soal KMB, ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan di sana adalah bagaimana Anda mengingat teori yang sudah dahulu dijelaskan pada saat Anda masih kuliah. Nah, mungkin saja Anda sudah lupa. Nah, oleh sebab itu saya menuntun Anda untuk bagaimana proses belajar mereview kembali materi-materi yang sudah diberikan, ya. Jadi kalau dibilang bahwa ada trik-trik untuk lulus uji kompetensi, kalau menurut saya sebenarnya tidak ada trik yang spesifik. Namun untuk untuk melaksanakan uji kompetensi Anda membutuhkan persiapan. Oleh sebab itu, tata cara untuk Anda belajar yaitu bukan hanya membaca soal dan kemudian Anda langsung menjawab, tetapi Anda harus kembali mereview kembali materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Gampang kok, Anda tidak harus membuka handout, tapi hanya di browsing di Google saja sudah mulai muncul dan kemudian Anda sudah bisa untuk menjawab soal, dan yakinlah bahwa jawaban yang Anda jawab pada saat Anda persiapan itu adalah jawaban yang benar. Ya, oke. Nah, di dalam proses pengkajian ini, seperti tadi saya jelaskan bahwa memang sudah ada bagian-bagian pengkajian yang sudah Anda pelajari sebelumnya dan Anda harus isi pada saat Anda melaksanakan pengkajian kepada pasien. Namun, ketika diaplikasikan di dalam teori, di dalam soal vinyet, maka Anda harus kembali lagi melihat materi-materi tersebut. Nah, saya mempunyai beberapa soal khusus untuk menjawab soal uji kompetensi ini, ya.
Nah, untuk soal uji kompetensi ini, yang khusus untuk pengkajian, saya punya sebuah soal di sini. Kita langsung aplikasi kepada soalnya saja. Nah, di sini dibilang bahwa ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki berusia 54 tahun, dirawat dengan kelemahan pada kedua kaki. Pasien mengeluh tidak bisa turun dari tempat tidur. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, pasien mampu mengangkat kedua kaki, tetapi tidak mampu menahan tekanan yang diberikan perawat. Berapakah nilai kekuatan otot pada kasus tersebut? Nah, ini adalah bagian dari soal uji kompetensi yang memuat tentang pengkajian, ya, yang memuat tentang pengkajian. Nah, untuk memuat tentang pengkajian di sini yang dicari di sini adalah cara menjawab soal tersebut, ya. Cara menjawab soal tersebut, Anda tidak harus membaca soalnya terlebih dahulu, ya. Tidak harus membaca kalimat yang panjang ini. Anda harus membaca pertanyaannya dulu, ya. Kuncinya adalah Anda membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi ketika Anda mendapatkan soal ketika muncul, yang Anda baca di sini adalah berapakah nilai kekuatan otot pada kasus tersebut. Nah, baru Anda runut dari atas. Ditanyakan di sini adalah nilai kekuatan otot. Berarti Anda lihat lagi kasus di atas. Dia mengalami kelemahan pada kedua kaki, ya. Kemudian tidak bisa turun dari tempat tidur, kemudian mampu mengangkat kedua kaki, tetapi tidak mampu menahan tekanan. Di sini ada poin-poin di sini. Satu, kelemahan pada kedua kaki. Yang kedua, tidak bisa turun di tempat tidur. Tiga, mampu mengangkat kedua kaki tapi tidak mampu untuk menahan tekanan yang diberikan perawat. Nah, oleh sebab itu cara kita menjawab di sini adalah kan nilai kekuatan ototnya berapa. Nah, kita bukalah materi. Kita cari materi yang kira-kira sama, ya, kira-kira sama untuk membahas tentang kekuatan otot, ya, kekuatan otot. Nah, di sini kita sudah mendapat di sini bahwa kliennya itu tidak bisa turun dari tempat tidur, ya. Klien tidak bisa turun dari tempat tidur. Di sini dibilang bahwa klien tidak bisa turun dari tempat tidur. Nah, yang menjadi clue di sini adalah pasien mampu mengangkat kedua kaki, tapi tidak mampu menahan tekanan yang diberikan perawat. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini ada pengkajian kekuatan otot mulai dari nilai 0 sampai nilai 5. Di sini ada dibilang bahwa kalau nilainya 0, tidak ada kontraksi atau tonus otot sama sekali. Nah, sedangkan kliennya ini hanya mengalami kelemahan saja. Tidak bisa turun tapi dari tempat tidur, namun mampu mengangkat kaki, berarti tonus ototnya ada. Terdapat kontraksi tonus otot tapi tidak ada gerakan sama sekali. Tidak. Nah, mampu melakukan gerakan namun belum bisa melawan gravitasi. Mampu bergerak, ya, mampu bergerak dengan lingkup gerakan sendi secara penuh dan melawan gravitasi, tetapi belum bisa melawan tahanan minimal. Mampu bergerak melawan gravitasi dan dapat melawan tahanan, kemudian mampu melawan tahanan maksimal. Jadi dari mulai nilai 2 belum bisa melawan gravitasi, ya, kemudian bisa melawan tahanan minimal, kemudian dapat melawan tahanan sedang, dan tahanan maksimal. Di sini bilang bahwa klien mampu mengangkat kedua kaki, ya. Klien mengangkat kedua kaki berarti dia mampu untuk melawan gravitasi, ya. Namun tidak bisa menahan tekanan yang diberikan oleh perawat. Nah, berarti dia masuk di dalam mampu bergerak dengan
lingkup gerak sendi secara penuh, artinya bahwa kliennya itu mampu mengangkat kedua kaki dan melawan gravitasi, ya artinya dia sudah mampu untuk mengangkat kaki, tapi tidak mampu menahan tekanan yang diberikan perawat. Artinya bahwa belum mampu melawan tekanan minimal. Ya, berarti kliennya itu mempunyai, ya, kliennya itu mempunyai nilai kekuatan otot adalah 3. Jadi saya ajarkan bahwa di sini ya dari nilai 0 itu tidak ada gerakan sama sekali dan tonus otot sama sekali. Kemudian tidak ada melawan gravitasi sama sekali, ya tidak mampu membuat gerakan sama sekali. Jadi 0 gerakan, 1 gerakan, kemudian 2 gerakan, ya masing-masing 0, ya. Jadi 0 tidak mampu lakukan gerakan sama sekali, 1 tidak mampu untuk melakukan gerakan sama sekali, terus kemudian 2 mampu gerakan minimal, yang ketiga sudah mampu ke dalam sudah masuk ke dalam tahanan. Jadi 0 sampai 2 itu berbicara tentang gerakan, 3 sampai 5 itu berbicara tentang tahanan. Ya, sampai di situ 0 sampai 2 klien tidak mampu membuat gerakan, 3 sampai 5 itu klien tidak mampu melawan tahanan. Ya. Jadi tahanannya itu dari mulai minimal, sedang, minimal 3, 4, 5, minimal, sedang, maksimal. Kalau 0 sampai 2 berarti tidak sama sekali, minimal, sedang. Itu saja. Biar gampang. Jadi gerakan tidak mampu gerakan sama sekali, gerakan minimal, kemudian gerakan sedang, tahanan minimal, tahanan sedang, tahanan maksimal. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada contoh soal lain lagi. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di rumah sakit. Nah, ini adalah contoh soal nih. Ya, daripada kita baca lama-lama seperti tadi saya bilang, clue-nya adalah berapa nilai GCS. Ditanyakan di sini adalah berapa nilai GCS, Glasgow Coma Scale. Nah, untuk melihat nilai GCS ini, kita harus melihat di sini, ya. Kita melihat di sini bahwa ada poin-poin yang harus kita lihat. Di sini ditanyakan adalah berapa nilai GCS 1. Terus kemudian di sini dibilang bahwa mata bereaksi terhadap rangsangan nyeri 2. Kemudian dapat menghindar, ya, dapat menghindar dari rangsangan nyeri. Kemudian selanjutnya adalah hanya mengerang diberi rangsang nyeri. Jadi ada 4 clue di sini adalah 1 mata bereaksi, 2 dapat menghindar dari rangsang nyeri, 3 mengerang diberi rangsang nyeri. Oke, sekarang kita kembali melihat teori. Nah, di sini sudah ada teori di sini bilang bahwa si kliennya itu, ya kan ada poin dari GCS itu ada bicara tentang eye atau mata untuk kode 1, ya. Terus kemudian M motorik dapat menghindar diberi rangsang nyeri, ya motoriknya M, ya, motoriknya. Kemudian mengerang diberi rangsang nyeri, verbalnya adalah mengerang ketika diberi rangsang nyeri, ya. Nah, di sini mata kita lihat, di sini mata, ya bicara tentang spontan mata, di sini bilang bahwa mata dari poin 4 spontan, 3 perintah atau pembicaraan, 2 rangsang nyeri, 1 tidak membuka mata. Di sini kita mendapatkan bahwa mata bereaksi terhadap rangsang nyeri, otomatis dia diberi nilai 2. Kita kasih kode di sini ada 2 adalah ada beberapa di sini, ya, dari mulai C sampai di E. Terus kemudian dibilang di sini bahwa dapat menghindar dari rasa nyeri untuk motoriknya. Menghindar dari rasa nyeri, ya. Artinya bahwa menghindar ketika rasa nyeri, dia masuk di dalam poin 4. Berarti sudah ada nih
Sama juga N-nya 4. Ya. Nah, penentuannya adalah mengerang saat diberi rangsang nyeri. Berarti verbalnya mengerang saat diberi rangsang nyeri. Ya. Hanya mengerang saja saat diberi rangsang nyeri. Nah, di sini ada dapat berbicara namun disorientasi, berkata-kata tidak tepat dan tidak jelas, kemudian mengeluarkan suara yang tidak jelas. Berarti dia ada di poin 2, mengeluarkan suara yang tidak jelas. Ya, mengeluarkan suara yang tidak jelas. Artinya bahwa dia hanya mengerang saja. Berarti ada di poin 2. Nah, di sini poinnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah 2. Itulah cara Anda untuk belajar persiapan uji kompetensi. Jadi, ketika Anda mendapatkan soal, ya, Anda belajar tentang soal-soal uji kompetensi, sangat banyak soal-soal untuk uji kompetensi untuk perawat. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, saya kasih contoh di sini adalah soal untuk uji kompetensi perawat. Nah, di sini ya, soal hukum perawat. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh soal uji kompetensi, ya, contoh-contoh soal uji kompetensi yang bisa Anda pelajari. Nah, cara Anda belajar adalah bukan Anda membaca soal dan kemudian Anda langsung menjawab, tetapi ketika Anda membaca soal, langsung Anda membuka materinya, ya, Anda membuka materinya di tempat yang lain. Ya, cari materi tentang apa seperti itu, supaya ketika Anda membaca soal, Anda mengingat kembali lagi materi-materi yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Karena dalam jangka waktu 3 tahun pasti Anda lupa. Jadi caranya adalah seperti itu. Anda punya soal, kemudian Anda buka lagi materinya, dan kemudian mencoba untuk menjawab soal sesuai dengan soal yang diminta. 1 hari membahas tentang 1 soal saja sudah cukup. Ya, 1 hari membahas tentang 1 soal yang dikaitkan lagi dengan teori. Ya, Anda masih punya waktu yang panjang, ya, berarti Anda sudah bisa untuk melakukan persiapan. Jadi kalau Anda hanya membaca soal dan kemudian Anda menjawabnya sendiri dan Anda yakin bahwa itu sudah bisa dijawab, sudah benar, belum tentu. Tetapi bisa saja, karena apa untungnya ketika Anda membaca soal dan kemudian Anda membuka materi yang berkaitan, karena nanti belum tentu soal yang akan diujikan nanti di uji kompetensi akan sama persis dengan soal yang Anda baca. Namun jika Anda membaca soalnya, Anda mempelajari lagi materinya, berarti nanti ada soal yang hampir mirip dengan itu, ataukah soal yang membahas tentang materi itu, Anda sudah punya kesiapan materi tentang itu. Jadi Anda bisa untuk mengingatnya kembali dan kemudian Anda bisa menjawab. Mungkin itu adalah titian yang bisa saya ajarkan untuk format pengkajian. Untuk tipe soal pengkajian, saya akan memberikan contoh Anda soal latihan di link deskripsi di bawah. Nanti Anda bisa melihat skor, selesai Anda kerjakan, Anda bisa langsung melihat skor. Jadi, Anda melihat skor itu ketika Anda membaca soal, Anda bisa langsung buka materi, baca soal, buka materi lagi, sampai nanti soal itu selesai, dan Anda lihat skornya. Ya, Anda lihat skornya. Jika Anda merasa bahwa belum dapat nilai yang paling tertinggi, usahakan nilainya 100. Itu berarti bahwa Anda mampu untuk menjawab soal-soal tersebut. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut kepada sesi yang berikutnya, yaitu tipe soal dengan diagnosa. Oke, tetap semangat dan selamat pagi.